Maha suci Allah telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ini fitrah, Pak. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Apakah dilarang? Tidak. Justru jihad dari sini, apakah suka, minta dengan cara yang baik. 3, 2, 1, go! Inilah bentuk pengendalian nafsu kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, Qur'annya pun akan kita baca. Saya perhatikan banyak di sekian masjid jemaah sekalian habis salat tarawih tidak langsung pulang, berkelompok. Sebagian orang ini mengadakan tadarusan sampai jam 10 malam. Luar biasa ini. Inilah latihan bagi kita. Setiap Allah menyiapkan kepada kita dalam 1 tahun ada 1 bulan, Pak, pengendalian nafsu ini. Yang di situ ada proyek dari Allah Subhanahu wa taala minimal. Saya perhatikan dalam rentetan ayat-ayat Ramadan itu ada 4 hal penting yang dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berpuasa. Ini pengendalian nafsu. Disuruh baca Quran. Ini juga butuh pengendalian nafsu. Disuruh berdoa. Ini sepintas doa, tidak butuh biaya, Pak, ya. Doa ini sesuatu yang sangat ringan, tapi banyak di antara kita kadang-kadang lupa, Pak, untuk mengangkat tangannya. Ini Ramadan tahun ini, ma'asyar muslimin, berbarengan pula dengan musim hujan, Pak, ya. Turunnya hujan itu kata Nabi, turunnya rahmat. Dan sampai diajarkan, diperintah sama Nabi ketika turun hujan untuk memperbanyak doa. Tapi banyak di antara kita tidak bisa, Pak, mengendalikan nafsu ini untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momentum Ramadan seperti ini. Dan yang kemudian yang keempat, ini juga pengendalian nafsu, Pak. Bagaimana kita bisa berakrab-akrab dengan keluarga kita. Kalau ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh lagi untuk salat malam, ya, disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan bersedekah. Karakter manusia, tabiat manusia, hubbut tamalluk, senang, Pak, memiliki sesuatu dan tidak ingin berbagi. Jadi di bulan Ramadan sampai diperintah untuk mengendalikan nafsu memiliki ini, Pak, untuk dikembalikan kepada yang Maha Pemilik, Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rezeki ini yang mengatur, menakar, dan masing-masing kita sudah ada kaplingan rezekinya. Semua yang kapling itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah minta kepada kita, Pak, meminta kepada kita, tolong keluarkan milikku itu. Wa mimma razaqnahum apa? Yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan. Jadi siapa yang ngasih rezeki, jemaah sekalian? Nanya itu Allah, Pak. Dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, mereka semua kemudian menafkahkannya kembali sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semua permainan nafsu semua, ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ibu kalau sampai lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu cukup jelas, Pak, Allah menggambarkan karakter nafsu manusia itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul al-mutmainnah. Inilah, Pak, nafsu kita pada pagi hari ini, ya. Alhamdulillah sampai bisa salat subuh berjamaah di rumahnya Allah seperti ini, melangkahkan kakinya di tempat yang sangat jauh. Paling tidak minimal saya dari Surabaya bisa datang ke sini, mampu mengendalikan syahwat tidur saya, nafsu tidur saya. Ngantuk-ngantuk kita paksakan sejenak untuk kita buka mata kita dan pendengaran kita serta konsentrasi kita. Ini kan kita mengendalikan nafsu, Pak. Sejenak habis salat subuh berjamaah, Allahu Akbar. Sampai pagi ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini mendapatkan doa barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pagi ini jemaah sekalian, Allahu Akbar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah sampai selesainya pengajian ini, ma'asyar muslimin.
Luar biasa ini jamaah sekalian. Datang ke tempat ini, kemudian kita ngaji bersama lagi jamaah, sampai nanti kita syuruk. Ini kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti pulang ke rumah, Masya Allah kita sempurnakan dengan salat duhanya di rumah pula. Ya, kita jalankan perintah-perintah Allah, dan kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja berangkat lagi mencari rezekinya Allah, niatkan karena Allah. Jaga Pak aturan Allah dalam mencari rezekinya Allah, jangan menghalalkan segala cara. Di sini juga ada jebakan-jebakan nafsu kepada kita. Kalau sampai bisa mengendalikan semua itu, ma'asyar muslimin, diabadikan Pak oleh Allah dalam akhir surat Al-Fajr itu ya. Al-Fajr, surat Al-Fajr, surat subuh begini ya maaf sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk di sini ma'asyar muslimin. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, nafsu yang bisa kita kendalikan Pak, untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini manusia. Semua manusia, selain kita punya fisik seperti ini, kita juga punya akal pikiran Pak untuk berpikir, dan dengan berpikir itu kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Didorong lagi jamaah sekalian oleh jiwa kita, hati kita. Tapi tolong di saat yang bersamaan Allah menciptakan pada masing-masing kita yang namanya nafsu jamaah sekalian. Nafsu Pak. Kenapa? Sengaja oleh Allah manusia diberi oleh Allah nafsu untuk mengendalikan dunia ini. Mustahil Pak, masjid yang begitu indah seperti ini kalau tidak ada nafsu dari kita Pak untuk berpikir. Dipanggillah para arsitek jemaah sekalian untuk kemudian memikirkan terbentuknya pembangunan masjid yang seperti ini. Ini semua nafsu. Kemudian kita bangun rumah Pak, kita beli kendaraan, kemudian kita nikah jemaah sekalian, kemudian kita makan. Ini kan semua nafsu Pak, asal muslimin. Jadi hidup ini berjalan. Malaikat Pak tidak dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia ini untuk mengendalikan dunia ini. Kenapa? Karena mereka punya nafsu Pak. Akan stagnan kehidupan dunia ini kalau dipimpin oleh malaikat. Malaikat Pak hanya diperintah oleh taat ya taat. Makanya malaikat Pak ada punya jenis. Tidak ada jenis laki-laki, tidak ada jenis perempuan malaikat itu. Semua malaikat hidupnya tunduk totalitas 24 jam taat kepada Allah. Dan itu wajar. Karena tidak punya nafsu ma'asyar muslimin. Tapi kita Pak dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jamaah sekalian, bisa tidak Pak nafsu kita ini Pak mengikuti iramanya Allah Subhanahu wa taala. Sering ilustrasi yang saya sampaikan pada jenengan, kepada kita semua di kajian seperti ini. Saudara, setiap manusia ini Pak punya nafsu makan. Ya kan? Bahkan makan ini Pak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, silakan makan Pak. Karena Allah tahu betul manusia pasti butuh. Cuma bagaimana makan itu? Cara makan itu, adab-adab makan itu. Di sini lah Pak nafsu kita mainkan ya Mas. Kita kendalikan Pak. Jihadnya di sini. Yang saya makan ini harus jelas halalnya. Yang saya makan ini harus baik untuk tubuh saya. Setelah saya makan ini, saya harus lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Dan saya akan mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa Pak. Sampai urusan makan, syahwat pun, nafsu pun diatur, diarahkan oleh Allah. Tidak boleh liar Pak. Tidak semua makanan perlu kita makan. Saudara, manusia ini Pak ngantuk. Saya perhatikan alhamdulillah tidak ada yang ngantuk, walaupun hanya 1-2 saja yang ngantuk ma'asyar muslimin. Ngantuk itu nafsu. Apa tidak boleh tidur jemaah sekalian? Kita dianjurkan oleh Allah, ada hak badan. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam ini Pak untuk beristirahat.
untuk kita semua. Sudah istirahat Pak. Jangan sampai rusak nafsu sampai Pak, melihat terus karena nonton bola Pak, melihat terus karena nonton telenovela, melihat YouTube, main game dan lain sebagainya, mengikuti nafsu kita, akhirnya merusak fisik kita Pak. Inna li badanika alaika haqqa, badanmu itu punya hak untuk diperhatikan, kedua matamu juga punya hak untuk ditidurkan. Itu Allah yang kami mengatakan kepada kita, ma'asyiral muslimin. Tapi jangan tidur terus. Kalau tidur terus, jangan berarti kita mengikuti nafsu tidur Pak. Ada waktunya kita bangun. Jam 3 kita bangun, jam setengah 4 kita bangun, sebelum subuh kita bangun untuk berkomunikasi dengan Allah. Itu namanya jihad dan nafas dalam mengendalikan mata kita untuk tidak terus-menerus tidur. Jamaah sekalian, silakan tidur, tapi tidak boleh tidur terus-menerus. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin, siapa Pak di antara kita tidak suka dengan lawan jenis? Apalagi yang berbicara ini Pak, semua suka, karena fitrah manusia itu suka Pak dengan lawan jenis. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ini fitrah Pak. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Apakah dilarang? Tidak. Justru jihad dari sini, kalau suka, minta dengan cara yang baik, ikutin aturan Allah, minta ridha orang tuamu, minta beristikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung kemudian kita langsung ketemu terjadi pergaulan bebas seenak sendiri. Tidak begitu Pak. Kita bukan makhluk yang liar. Nafsu Pak kita kendalikan. Naam, saya suka kepada fulan, saya akan nikahi dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bahkan Pak mengatakan kepada kita, kalau kita nikah karena Allah, berjumpa dengan lawan jenis karena Allah, untuk kemudian bisa menyalurkan syahwat kita karena Allah, itu Pak sampai dikatakan oleh Allah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.